Semangat pagi. Halo, nama saya Teresia Elisia Rosari. Kali ini saya akan menceritakan kembali periskop kitab suci tentang perkawinan di Kana yang diambil dari Injil Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Teman-teman, pasti kita pernah diajak orang tua kita pergi ke pesta perkawinan. Pasti banyak makanan dan minuman yang enak dihidangkan karena mempelai dan keluarga menyatakan rasa syukur mereka. Tentu hal yang terbaik akan dihidangkan untuk menjamu para tamu. Pasti acaranya meriah, makanannya enak, minumannya juga segar. Tapi apa yang terjadi jika pemilik pesta kehabisan air minum? Nah, ini yang terjadi dalam acara pesta perkawinan di Kana. Pemilik pesta itu kehabisan anggur. Mari kita simak ceritanya seperti apa. Ada sepasang mempelai sedang merayakan pesta perkawinannya. Pada hari itu, mereka sangat bahagia menjadi mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Mereka terlihat sangat bergembira. Juga tamu-tamu yang hadir. Para tamu disajikan makanan yang enak-enak, juga minumannya. Ada anggur paling baik. Dan di antara tamu itu tampak Yesus ikut bergembira. Ia bersama para murid dan Maria ibunya juga di situ. Mereka dilayani oleh banyak pelayan. Namun tiba-tiba para pelayan gelisah. Tapi para tamu tidak mengetahui apa yang terjadi. Tahukah teman-teman apa yang terjadi? Ternyata air anggur sudah habis. Padahal para tamu masih banyak berdatangan. Apa yang harus diperbuat? Maria tahu apa yang terjadi di situ. Untuk itu, Maria ingin sekali menolong. Tapi bagaimana? Maria bergegas mendekati Yesus dan berbisik, "Mereka kehabisan anggur, tolonglah mereka." Setelah memberitahu Yesus, Maria bergegas menemui para pelayan pesta itu dan berkata, "Lakukanlah apa saja yang diperintahkan Yesus nanti." "Baiklah," jawab para pelayan itu. Tak lama kemudian, Yesus mendekati para pelayan. Di tempat itu ada kendi besar dari tanah liat. Yesus melihat sekeliling dan memerintahkan para pelayan itu, "Isilah kendi itu dengan air sampai penuh." Para pelayan taat sesuai pesan Maria tadi. Dan setelah kendi penuh, kemudian Yesus berkata, "Cedoklah sedikit air dari kendi itu, berikanlah kepada pemimpin pesta untuk mencicipinya." Mereka semua taat dan membawanya kepada pemimpin pesta. Air telah menjadi anggur. Mereka semua keheranan. Tanpa ragu-ragu, pemimpin pesta mengambil dan mencicipi air anggur itu dengan teliti. "Wah," katanya, "enak sekali. Belum pernah ada air anggur seenak ini." Lalu dipanggilnya mempelai laki-laki dan berkata, "Bukan main enaknya air anggur ini. Jauh lebih enak dari yang pertama kita minum tadi. Mengapa Tuhan baru menghidangkannya sekarang?" Mempelai laki-laki pun menjadi heran. Ia sama sekali tidak menyediakan anggur seperti itu. Ia tidak mengerti dari mana datangnya. Tapi pelayan-pelayan itu tahu. Yesuslah yang menyuruh mereka memasukkan air biasa ke dalam kendi-kendi itu. Mereka pula yang disuruh mencedok anggur dari kendi-kendi yang sama. Yesus telah membuat mukjizat yang besar. Pesta kembali berjalan dengan meriah. Para tamu mengambil anggur yang lebih enak dan sambil keheranan melihat Yesus. Benarkah dia yang melakukan mukjizat yang besar ini? Siapakah dia? Tapi para murid tahu siapa Yesus. Setelah kejadian itu, para murid bertambah yakin bahwa Yesus adalah juru selamat. Mereka percaya kepadanya. Nah, demikianlah cerita tentang perkawinan di Kana, di mana Yesus membuat mukjizat mengubah air menjadi anggur. Luar biasa bukan cerita tadi? Semoga cerita ini meyakinkan kita juga untuk semakin percaya kepada Tuhan. Dan mukjizat terjadi kalau kita pun juga ikut berperan.
Namun Tuhanlah yang menentukan semuanya. Jadi percayalah bahwa Tuhan itu telah menyediakan yang baik bagi kita semua. Amin.